Mas, Mas hari ini kena teguran KPU Mas karena kemarin terlalu aktif di waktu debat ini masih Mas tanggapannya Mas? Iya, semua teguran itu evaluasi dan terima. Saya mohon maaf seperti itu. Terima kasih ya. Kemarin gimana Mas? Totalitasnya Mas? Masa sudah bisa datang nggak Mas? Nah, akhirnya di sini ada berita, yaitu KPU tegur Gibran karena bersorak saat debat Capres. Padahal di situ sudah jelas loh aturannya, yaitu tidak boleh bersorak ketika debat Capres tersebut dilaksanakan. Ya karena memang di situ debat ya, di sini bukan pertandingan tinju atau semacamnya. Tetapi di situ terlihat pada waktu lalu, yaitu Gibran di sini bahkan secara tidak langsung yaitu ya menjadi pemandu untuk sorak-sorai pada waktu lalu, yaitu ketika debat antara Anies Baswedan dan Pak Prabowo Subianto. Jadi di sini KPU langsung merespon. Nah, di sini terlihat yaitu Gibran yaitu memberikan arahan lah, yaitu untuk para pendukungnya bersorak ketika Pak Prabowo di sini yaitu berdebat dengan Anies Baswedan. Nah, di sini terlihat memang. Nah, akhirnya gara-gara ini pun dan viral, yaitu KPU evaluasi debat Capres. Aksi Gibran dianggap provokatif. Nah, di sini akhirnya KPU juga menegur. KPU bakal tegur tim ses imbas Gibran Kompori pendukung di debat Pilpres. KPU tegur Gibran karena bersorak saat debat Capres pertama. Ya padahal di situ tidak boleh loh ya, tidak boleh bersorak. Masa tidak paham aturan ya? Ya kemungkinan bisa dimaklumi lah karena memang di sini Gibran ya ikut pertama kalinya lah di sini debat Capres yang diadakan oleh KPU. Jadi menurut saya ya harap maklum lah. Nah, bahkan kemungkinan Anda penasaran ya gimana reaksi Gibran di sini ketika yaitu diketahui ditegur oleh KPU, yaitu buntut reaksi pada waktu lalu saat debat Capres, khususnya ketika Pak Prabowo Subianto berdebat dengan Anies Baswedan. Nah, seperti ini. Mas hari ini kena teguran KPU Mas karena kemarin terlalu aktif di waktu debat ini masih Mas tanggapannya Mas? Iya, semua teguran itu evaluasi dan terima. Saya mohon maaf seperti itu. Terima kasih ya. Kemarin gimana Mas? Totalitasnya Mas? Masa sudah bisa datang nggak Mas? Bahkan wartawannya, waduh. Nah, intinya tadi dari reaksi Gibran ketika ditegur oleh KPU yaitu untuk bahan evaluasi, teguran kami terima dan akan dievaluasi, kurang lebih seperti itulah. Jadi menurut saya apa yang diucapkan dari Gibran ketika pada waktu lalu yaitu Pak Prabowo debat dengan Anies Baswedan, bahkan reaksi menurut saya sangat mengejutkan sekali. Biasanya kan ya pendiam lah, bahkan juga dimintai pertanyaan oleh wartawan, bahkan kita serahkan lagi ke masyarakat biar masyarakat yang menilai, ya kita tampung dan kita evaluasi. Tetapi di sini juga hampir sama. Seharusnya kan reaksinya lebih dari apa yang pada waktu lalu ketika Gibran mereaksi ketika debat Prabowo dan juga Anies Baswedan. Seharusnya reaksinya lebih semangat lagi lah ketika dimintai keterangan oleh wartawan. Sehingga masyarakat di sini ya lebih jelas ketika Gibran di sini menanggapi pertanyaan dari wartawan. Nah, dari sini saya penasaran ya, kira-kira tegurannya itu seperti apa ya? Di sini dari tv1.com. Komisi Pemilihan Umum KPU menegur Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka karena menunjukkan gerakan isyarat atau gestur bersorak saat debat pertama Capres pada pemilu 2024 di kantor KPU pada 12 Desember. Ini perilaku Gibran yang tidak boleh dan kami tegur, tegas Ketua KPU RI Hasyim Asyari pada 14 Desember. Selain memberi teguran kepada Gibran sebagai peserta Pilpres 2024, KPU juga menjadikan hal itu sebagai evaluasi untuk pelaksanaan debat berikutnya. Saat evaluasi dan rapat persiapan debat selanjutnya kami sampaikan, ujar Hasyim. Saat debat pertama Capres Pemilu 2024 berlangsung, Gibran berdiri dari tempat duduknya, berteriak dan bertepuk tangan untuk mengajak para penonton debat ikut bersorak.
Putra sulung Presiden Joko Widodo itu sontak berdiri dan menggerakkan kedua tangannya dari bawah ke atas saat Capres Prabowo Subianto merespon pertanyaan dari Capres Anies Baswedan. Gerakan itu Gibran arahkan ke para pendukungnya yang berada di lokasi debat. Saat itu Prabowo sedang menjawab pertanyaan dari Anies soal putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah syarat umur calon presiden dan calon wakil presiden di bawah usia 40 tahun dan pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah hasil pilkada. Nah, di sini menurut saya yaitu besok ya, pada tanggal 22 Desember. Karena yaitu yang berdebat adalah cawapres, yaitu di mana Gibran di sini berhadapan dengan dua capres lainnya, yaitu Pak Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar. Wow, menurut saya di situ sangat keren sekali ya. Kita tunggu saja pada tanggal 22 Desember mendatang. Apalagi di sini saja ketika Gibran melihat yaitu debat capres di sini, ketika Pak Prabowo Subianto ditanyai oleh Anies Baswedan, reaksi dari Gibran bahkan menurut saya sangat mengejutkan sekali. Apalagi besok ya, ketika Gibran sendiri yang akan maju yaitu berdebat pada tanggal 22 Desember menghadapi Mahfud MD dan Anies Muhaimin. Seperti apa kira-kira ya? Ya semoga sajalah bisa menahan emosi ketika ditanyai oleh pertanyaan yang sangat sensitif. Ya terlebih soal putusan MK dan lain sebagainya. Menurut saya itu sangat mudah ya digoreng-goreng oleh lawan-lawan politik dari Gibran Rakabuming Raka. Jadi semoga saja sudah dipersiapkan ya jawabannya seperti apa ketika ada pertanyaan tersebut. Nah, dari sini saya penasaran kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya di sini. Memang keluarga Jokowi Deso nggak ngerti apa-apa nih, bocah belimbing sayur bahaya, bakal cilaka negara dibuat. Kasih sanksi nggak boleh ikut debat cawapres lah, malah seneng ditinggal bobol. Memang anak nggak tahu diri. Kampungan pas debat cawapres, capresnya ikut gitu nggak ya? Pemandu penonton bayaran. Sekarang paham kan kenapa batas pencalonan minimal umur itu 40-an dan maksimal 70-an. Jangan ngamukan Bran, slow aja. Nah, dari sini juga saya penasaran kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya ketika Gibran ditegur KPU buntut reaksi debat capres. Di sini ngomong apa toh? Ngomong pok gumuran deh. Asam urat dan putus surat malunya. Ternyata arogannya terlihat semakin jelas. Waktu itu membuka masker dengan paksa, apalagi itu sih di bawah lingkungannya. Lah ini di lingkungan umum segitu emosinya. Baru calon wakil sudah tidak mau lagi terima wawancara wartawan seperti biasa. Ngomong apa sih kok gak kedengeran? Ya, dari sini saya juga kepengen tahu kira-kira reaksi dari netizen-netizen seperti apa ketika KPU tegur Gibran karena bersorak saat debat capres. Di sini tegurnya dari Narkosum, "Hai Mas, maklumin aja dari awal pencalonannya memang bermasalah secara etika. Di sini screenshot this. Terlalu berambisi berkuasa malah nyungsep." Gibran berdiri kompori pendukung saat Prabowo jawab Anies soal putusan MK. Norat banget. Menurut saya sangat masuk akal sekali lah ketika yaitu besok pertanyaan misal debat cawapres besok yang diadakan di KPU pada tanggal 22 Desember. Seharusnya Gibran di sini mempersiapkan jawaban-jawaban ketika ada pertanyaan yang menyinggung soal Mahkamah Konstitusi dan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua MK pada waktu lalu yaitu Anwar Usman, yaitu pamannya yang notabene mengabulkan gugatan usia minimum capres dan cawapres. Ya seharusnya disiapkan mulai hari ini, bukan malah emosi. Menurut saya apa yang dilihat dari Gibran pada waktu debat capres di sini seharusnya menjadi bahan evaluasi ya. Ya seharusnya seperti itu. Ya apapun itulah untuk Pilpres 2024 mendatang, semoga saja berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan jujur dan juga adil. Ada momen janggal saat debat perdana calon presiden di Komisi Pemilihan Umum KPU Jakarta pada Selasa malam 12 Desember 2023. Calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka entah sadar atau tidak nekat jadi cheerleaders Prabowo Subianto, capres koalisi Indonesia Maju. Bahasa tubuh Gibran penuh luapan emosi ketika mendadak jadi cheerleader. Dia spontan berdiri lalu mengangkat kedua tangan memberi isyarat agar tim Prabowo Gibran menyemangati Prabowo di atas panggung debat.
Pemandangan itu tak tampak di layar televisi, tapi rekaman video amatir momen terekam saat Prabowo harus menjawab pertanyaan Anies Rashid Baswedan tentang perasaan dirinya soal karpet merah untuk Gibran yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi. Di layar kaca Prabowo memang tampak emosional. Bukannya mengutarakan perasaan, Prabowo dengan nada tinggi justru menantang pemilik hak suara untuk tidak memilih Prabowo Gibran saat pencoblosan. Prabowo masih dengan vokal keras mengaku tidak takut sikapnya akan menjadi bumerang pada Pilpres 2024 mendatang. Prabowo menjamin keputusan MK tidak dapat mengubah keputusan MK. Sekarang begini intinya, rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, tidak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Dan saya tidak takut, tidak punya jabatan. Saya sudah siap untuk negara ini, jelas Prabowo Subianto. Diketahui calon wakil presiden cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka tak kuasa menahan emosi ketika capres Prabowo Subianto mampu menjawab pertanyaan dari capres nomor urut 1 Anies Baswedan terkait putusan Mahkamah Konstitusi MK yang sangat kontroversial. Puas mendengar jawaban Prabowo, Gibran sampai beranjak dari kursinya dan memancing pendukung Anies Baswedan Muhaimin Iskandar untuk lebih sorak-sorai. Nama Gibran begitu melekat dengan putusan MK karena dianggap memberikan karpet merah baginya untuk menjadi cawapres. Apalagi putusan soal batas usia capres-cawapres itu diketok oleh pamannya sendiri, Anwar Usman. Saat diberikan pertanyaan soal putusan MK, Prabowo menegaskan kalau dirinya tidak, menegaskan rakyat tidak perlu memilih apabila memang enggan mendukung Prabowo Gibran. Sekarang begini, intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, ya tidak usah dipilih kami, saudara-saudara sekalian, tutur Prabowo Subianto. Kepada Anies, Prabowo menegaskan kalau dirinya tidak takut apabila tidak memiliki jabatan. Saya tidak takut, tidak punya jabatan Mas Anies. Sorry ye, ujar Prabowo sembari tunjuk-tunjuk Anies Baswedan. Mendengar jawaban Prabowo tersebut, Gibran pun langsung berdiri dan menggerakkan tangannya seolah memancing para pendukung Anies Muhaimin untuk lebih kencang dalam bersuara. Wajahnya terlihat begitu antusias, seolah melepaskan emosi yang dipendamnya. Aksi Gibran tersebut memantik beragam komentar dari warganet di platform X. Cawapres seperti anak kecil, benar-benar belum matang, secara mental sangat belum dewasa, kata pemilik akun. Malah riang gembira dan tidak ada rasa malu sama sekali ini cawapres setelah konstitusi di MK diakali, melakukan kesalahan tapi malah bangga dan bersorak-sorak. Etikanya sudah tidak ada lagi, ucap netizen lainnya. Debat capres perdana yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum KPU itu viral karena sosok cawapres Gibran Rakabuming Raka. Lantaran Gibran Rakabuming yang terlihat menghadiri acara resmi tersebut dianggap sempat terbawa emosi. Bahkan karena momen inilah kontroversi wali kota Solo yang ramai belakangan ini turut disebut, yaitu soal salah ucap asam sulfat. Diketahui bahwa momen Gibran yang mendadak berdiri dari tempat duduknya itu berhasil terekam kamera dengan jelas. Adapun videonya kini sedang viral dan menjadi buah bibir seperti dilansir kilat.com dari Twitter Murtadawan 1 pada Rabu 13 Desember 2023. Detik-detik Gibran emosi saat melihat Prabowo emosi.
tulis akun sebagai keterangan. Tampak Gibran yang duduk di depan para pendukungnya tiba-tiba berdiri dan menghadap ke pendukung capres lainnya. Bukan hanya itu saja, terlihat juga gestur Gibran yang mengayun-ngayunkan kedua tangannya ke arah pendukung tersebut. Melihat aksi tersebut, seorang pria di belakang putra sulung Jokowi menghampiri dan menepuk tubuhnya. Karena itulah, dengan seketika Gibran Rakabuming Raka kembali duduk di tempatnya dan terlihat lebih tenang. Momen itu langsung menyita perhatian lantaran sosok cawapres tersebut kena tegur dan dianggap tersulut emosi. Seharusnya ada batas usia penonton yang boleh masuk penonton debat presiden seperti ini biar tidak terjadi adegan seperti ini, tulis netizen. Habis minum asam sulfat makanya energinya berlebihan, komentar yang lain. Sebelumnya juga terdapat momen ketika cawapres yang dampingi Pak Prabowo Subianto itu terlihat gugup dan grogi. Hal itu terlihat ketika Gibran Rakabuming mendampingi Prabowo yang diwawancarai sebelum acara debat capres dimulai. Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berencana untuk membuat program bantuan hukum gratis kepada masyarakat yang ia sebut Hotline Paris. Ia ingin menciptakan layanan gratis itu karena menurut dia masyarakat seringkali tidak tahu kemana harus melapor jika berurusan dengan hukum. Jadi ini adalah online, pelayanan gratis. Istilah yang kami gunakan adalah Hotline Paris. Itu namanya kira-kira, kata Anies saat menjawab pertanyaan dari panelis saat debat pertama Pilpres 2024 di halaman gedung KPU, Jakarta pada Selasa 12 Desember 2023. Adapun mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengungkapkan hal tersebut untuk menjawab pertanyaan dalam debat terkait upaya untuk menangani masalah kasus persekusi dan kekerasan yang kerap menimpa kelompok masyarakat tertentu. Anies mengatakan bakal tetap berupaya untuk melakukan pencegahan pelanggaran hukum. Namun, kata Anies, pasti selalu ada peristiwa pelanggaran persekusi hingga kekerasan terhadap masyarakat. Dia mengatakan nantinya masyarakat bisa meminta pertolongan kepada negara dan didampingi oleh pengacara yang berasal dari negara ketika memerlukan bantuan hukum. Paparan dari Anies Baswedan tersebut langsung mendapatkan respon dari pengacara kondang Hotman Paris lewat unggahan Instagram. Hotman Paris membagikan tangkapan layar salah satu artikel berita yang memuat pengumuman program Hotline Paris tersebut dengan judul memperkenalkan Hotline Paris. Anies janjikan layanan konsultan daring gratis terinspirasi pengacara selebritas Hotman Paris dalam bahasa Inggris.